Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kelas 7 semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas semua nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas semua karunia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan jangan lupa juga kita perbanyak sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga orang-orang yang terus berusaha istiqomah berjalan di jalannya sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat, hingga akhir kiamat. Pertemuan kali ini kita awali dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu-ilmu yang kita usahakan, karena ilmu ini apa? Ilmu ini adalah jalan tercepat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi kita saat ini ataupun saat-saat nanti ke depan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan taufik kepada siapapun kita untuk dimudahkan jalan menuntut ilmu. Bersyukur lagi dan bersyukur lagi karena ilmu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita samakan dengan nikmat dunia, dan tidak bisa sama dengan tidak bisa dibandingkan dengan harta dan seisinya di dunia gitu. Jadi ilmu adalah penyelamat kita, karena buah dari ilmu adalah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita di bab 1 sudah selesai, dan pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu artinya pengelompokan. Jadi makhluk hidup di dunia ini kan ada 3 macam ya. Ada manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan gitu. Dan di dunia hewan itu juga banyak banget macamnya. Ada hewan yang bergerak dengan kaki 4, ada hewan yang bergerak dengan sayapnya, kemudian ada hewan yang tidak memiliki kaki namun dia bisa bergerak misalkan gitu. Terus ada lagi di dunia tumbuhan. Di dunia tumbuhan juga macam-macam, banyak banget. Ada tumbuhan yang dia itu tumbuh dengan spora, ada tumbuhan yang dia itu bertumbuh dengan tunas, ada tumbuhan yang dia itu bertumbuh dengan metode-metode tertentu gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Jadi banyak banget nih. Ada tumbuhan-tumbuhan yang dia itu fungsinya untuk obat misalkan. Ada juga tumbuhan-tumbuhan yang dia itu sifatnya beracun gitu. Jadi beda-beda. Sangat luas sekali yang kalau kita pelajari itu tidak akan bisa selesai sampai akhir hayat kita kali ya, karena begitu luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ketahui gitu. Nah, jadi klasifikasi lagi tadi balik lagi adalah pengelompokan makhluk hidup gitu. Jadi dikelompokkan. Berdasarkan apa? Mari kita bahas ya. Oke, seperti biasa di setiap pertemuan Ibu di kelas IPA pasti akan diawali dengan dalil dari Al-Qur'annya. Apa sih? Di setiap masuk ke bab baru kita akan kita akan menghubungkan dulu dengan
apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang bab tersebut gitu. Jadi kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada nggak sih dalil Al-Qur'annya? Udah pasti ada gitu, udah pasti ada gitu ya. Dan salah satunya adalah dalilnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 164 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma unzilallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah kering, dan dia tebarkan, dan Allah Subhanahu wa taala tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerti. Allahu taala a'lam bishawab. Ya, baik. Apa sih hubungannya klasifikasi makhluk hidup dengan dalil Allah Subhanahu wa taala ini atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini? Ya, tadi kan klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup ya gitu. Jadi di sini itu Allah tuh sudah mengatur kehidupan di bumi ini dengan begitu indahnya gitu ya, dengan begitu sempurnanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa berjalan dengan begitu baik dan tanpa ada saling menyakiti gitu. Jadi sudah dikelompokkan dengan masing-masing tempat hidupnya. Misalkan ada hewan yang dia hidup di laut, ada juga hewan yang hidup di darat, kemudian manusia hidupnya di darat, kayak gitu ya. Kemudian ada juga hewan yang hidupnya itu bisa di dua tempat, bisa di darat dan juga bisa di laut gitu. Itu dengan kemahasempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diklasifikasikan. Kemudian di sini adanya penciptaan langit dan bumi itu silih dan bergantinya malam, kemudian bahtera yang berlayar, contohnya kapal-kapal yang ada di laut itu membawa apa yang manusia perlukan, itu tuh sudah Allah atur gitu ya, sudah Allah atur. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan gitu ya, segala jenis hewan. Artinya kalau segala jenis itu berarti kan banyak banget gitu kan, banyak banget hewan itu, entah itu banyak macamnya, banyak banyak tipenya, banyak lagi bisa dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya, bisa dikelompokkan berdasarkan bergeraknya, cara bergeraknya, bisa dikelompokkan dari cara makannya gitu. Ada hewan-hewan yang cara makannya itu dengan paruh misalkan. Ada juga hewan-hewan yang dia itu makannya dengan gigi taring kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi segala jenis hewan itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan pergeseran bahkan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi aja itu udah Allah atur. Jadi akibat dari pengisaran angin dan awan ini apa sih? Salah satunya adalah hujan gitu. Jadi hujan itu kenapa enggak cuma serta-merta turun dari langit berupa air gitu, atau enggak kalau misalkan salju bentuknya es adalah salju gitu, enggak serta-merta kayak gitu, tapi ada prosesnya. Gimana? Salah satunya adalah kenapa bisa terjadi hujan? Karena itu adalah perpaduan antara angin, kemudian tekanan udara, kemudian juga suhu gitu, yang dia itu berkumpul di di atmosfer
membentuk awan, kemudian berkumpul. Jadi awalnya itu dari misalkan dari air laut yang menguap bersama dengan udara dibantu oleh suhu dari cahaya matahari, kemudian menguap sehingga dia akan terbawa oleh udara ke atmosfer. Di atmosfer itu mereka dikumpulkan, si uap airnya itu namanya uap air kan mengandung air kan gitu. Kemudian setelah berkumpul dia bergeraknya kemana nih, tergantung. Kalau misalkan dia bergeraknya di daerah pegunungan atau di daerah yang daerah kutub, maka dia ketika dia turun lagi ke bumi dia berupa salju gitu, atau berupa salju. Tapi kalau misalkan dia itu berkumpulnya kemudian bergeraknya masih di daerah khatulistiwa misalkan gitu, masih di daerah yang dengan suhu yang tidak minus gitu, maka dia turun kembalinya berupa air atau yang kita sebut dengan hujan, gerimis dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu tuh udah Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa yang kita itu manusia tinggal nikmatin aja, ya enggak sih? Kita dikasih hujan, alhamdulillah, dikasih panas juga alhamdulillah gitu kan. Jadi jangan ngeluh karena semuanya adalah berkah. Semuanya adalah keberkahan. Dikasih panas alhamdulillah, dikasih hujan jangan gitu ya, itu tuh udah Allah atur. Kalau nggak ada hujan gimana kita mau makan? Coba kalau nggak ada hujan gimana kita mau minum gitu. Jadi berbanyak syukur. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan gitu. Yang maksudnya yang memikirkan di sini adalah untuk orang-orang yang beriman, bahwa kita itu sering-seringlah memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita bertambah syukur, bertambah iman, bertambah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertambah menyadari bahwa Allah itu maha besar, maha bisa segala-galanya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, baik, itu dalil yang pertama. Selanjutnya, dalil yang kedua apa? Dalil yang kedua adalah terdapat dalam surat An-Nur ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlayn wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua jenis hewan dan air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu taala alam bisawab. Ya, gitu. Jadi di sini ayatnya sudah semakin jelas bahwa Allah itu Subhanahu wa taala, tadi kita kan membahas tentang klasifikasi. Nah, di sini sudah sangat jelas Allah itu menciptakan hewan, ada yang dari air, kemudian ada yang dia itu berjalan dengan perutnya, ada juga yang berjalan dengan 2 kaki, contohnya ayam gitu kan ya. Kemudian ada juga yang berjalan dengan 4 kaki, ada kambing, ada sapi gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya atas kehendaknya. Sungguh ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maha besar Allah dengan segala penciptaannya, dengan segala firman-Nya. Jadi gitu, kita jadi banyak tahu kan, semakin kita belajar, semakin kita mendalami ilmunya Allah gitu, semakin kita tahu tentang sains gitu. Jangan menjadikan kita jadi justru jauh dari Allah, justru jadi jadi merasa sombong, wah aku nih tahu sesuatu, tahu ini, tahu itu gitu. Tapi kita lupa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakannya dalam firman-Nya gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dahulu menyampaikannya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum penemuan itu ada
gitu ya. Jadi penemuan-penemuan yang ada justru harus menjadikan kita bertambah keyakinan kita bahwa memang benar firman yang telah Allah katakan gitu, bahwa memang benar apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi bertambah keimanan kita, bukan menjadikan kita jadi sombong. Oh, aku nih tahu ini, aku tahu teknologi terbaru, aku tahu tentang fenomena terbaru, aku tahu tentang viral-viral gitu misalkan gitu. Itu jangan menjadikan kita sombong ya. Kita itu sangat amat fakir ilmu. Sangat amat fakir ilmu. Jadi miskin ilmu. Jadi jangan menjadikan kita orang yang sombong. Bahkan orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz pun belum tentu jamin Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu. Maka jadikanlah kita orang-orang yang terus berusaha istiqomah, terus berusaha bertakwa, terus berusaha mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun gitu ya. Perbanyak syukur lagi dan perbanyak syukur lagi. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Oke, dalilnya alhamdulillah kita sudah bahas, kemudian kita masuk ke pembahasannya. Jadi kan tadi klasifikasi makhluk hidup gitu kan. Kita bahas dulu makhluk hidupnya itu apa sih gitu ya. Oke, makhluk hidup itu tentunya adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan ciri-ciri tertentu gitu. Namanya makhluk hidup berarti memiliki memiliki ciri-ciri tertentu yang dia itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Lawannya makhluk hidup itu apa sih? Benda mati ya. Hidup yang hidup disandingkan dengan yang mati gitu kan. Antonimnya yang hidup adalah mati. Makhluk hidup lawannya adalah benda mati gitu ya. Oke, langsung masuk ciri-ciri apa aja sih sesuatu itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ya. Yang pertama adalah dia itu bisa bergerak. Setiap makhluk hidup pasti memiliki alat geraknya ya masing-masing, dan ini berbeda gitu ya. Misal ada misal untuk bakteri aja, bakteri itu dia bergerak bukan dengan kaki, dia nggak punya kaki atau nggak punya sayap, dia nggak punya sayap gitu, dia nggak punya sayap, tapi dia tuh bergeraknya dengan flagela itu. Flagela itu adalah bulu-bulu halus yang dia itu bisa membuat bakteri itu bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Tidak bisa disamakan dengan macan ini misalkan gitu, atau harimau ini gitu. Harimau bergeraknya ya dengan 4 kaki. Dia nggak bisa disamakan dengan burung yang bergeraknya dengan sayapnya gitu. Ya, jadi gitu. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki alat geraknya masing-masing yang berbeda antara satu makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Hewan juga sama gitu. Hewan juga memiliki pergerakan yang berbeda gitu. Hewan, tumbuhan maksudnya. Tumbuhan juga memiliki pergerakan yang berbeda. Contohnya di tubuh tumbuhan itu kan banyak ya, ada daun, ada akar gitu. Nah, dia tuh bergeraknya beda gitu. Kemana? Kalau misalnya pucuk daun, kita kalau ada yang bertanya pucuk daun itu dia bergerak kemana, jangan katakan ke atas gitu, tapi kita katakan mengikuti arah cahaya matahari, itu yang lebih tepat. Kemudian kalau ditanya akar itu dia bergeraknya kemana, jangan kita katakan ke bawah. Kalau ke bawah terus ke bawah mentok. Kalau kita di pot nih, taruh di pot gitu kan, kalau di pot tanaman kemudian ke bawah terus kan itu mentok sampai dasar pot. Nah, dia terus kalau udah mentok kemana, kan gak bisa ke bawah lagi gitu. Tapi kita katakan akar itu dia mengikuti sumber mata air dan mineral. Jadi dia bisa bergerak kemana aja, mau ke samping, ke bawah, ke kiri, ke kanan, pokoknya ke arah mata air, ke zat hara, ke arah mineral yang ada di tanah tersebut gitu ya. Tapi walau begitu, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab.
Oke, itu satu ciri pertama, yaitu bergerak. Kemudian yang kedua adalah makan. Kita nih manusia kan makhluk hidup ya. Kalau nggak makan bisa nggak sih nanti bisa bertahan hidup nggak? Enggak ya. Karena dan hewan juga, contohnya si panda nih, bisa nggak sih dia itu nggak makan? Kan enggak gitu. Dia butuh makan untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupannya gitu. Salah satu fungsi makanan adalah selain untuk menghasilkan energi adalah untuk membantu proses pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Untuk menghasilkan energi, ya memang kalau kita nggak makan 3 hari, nggak minum 3 hari, apa yang akan terjadi sama tubuh kita? Yang ada lemes, ya kan? Lemes, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa belajar, nggak bisa ngezoom. Kemudian salah satu fungsi makanan adalah membantu proses pertumbuhan. Pernah nggak kita berpikir sejenak, kita itu dulu kecil ya, 30 cm mungkin, atau enggak berapa senti itu. Kita tuh kecil, kemudian kita bertumbuh sampai tinggi kita sekarang misalkan ada yang 140, ada yang 150 gitu. Oh, udah tinggi, udah 100-an gitu ya. SD itu baru berapa senti, misalkan 100 senti. Tapi sekarang udah 150-an misalkan gitu. Itu kan bertumbuh gitu, bertambah volumenya. Ada yang dulu itu misalkan kurus, sekarang alhamdulillah sudah berisi, atau kebalikannya, dulu berisi sekarang kurus gitu misalkan. Jadi beda-beda gitu ya. Itu dipengaruhi oleh faktor makanan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengganti sel yang rusak. Contohnya saat kita kena pisau, teriris kan kita luka, mengeluarkan darah walaupun sedikit misalkan. Nah itu ketika kita teriris itu sama pisau itu ada sel yang rusak di situ, tapi kita nggak bisa lihat kecuali dengan bantuan mikroskop gitu. Nah itu ada sel yang rusak. Sel yang rusak ini itu akan diganti dengan sel yang baru. Gimana cara ada atau menghasilkan sel yang baru? Yaitu dengan cara dari asupan makanan gitu ya. Jadi dari asupan makanan salah satunya adalah protein. Sumber protein itu membantu proses penyembuhan lebih cepat gitu, karena sel-sel yang barunya itu bisa lebih cepat untuk beregenerasi, atau sel yang barunya bisa lebih cepat untuk terbentuk gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, salah satu makanan lagi adalah air. Air itu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Untuk semua makhluk hidup ya, tidak hanya manusia. Karena air itu berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Kita nih, kalau misalkan nggak makan itu insya Allah kuat berapa hari, 3 hari gitu misalnya. Tapi kalau kita nggak minum sehari itu atau 2 hari gitu, kita udah lemes. Kenapa sih kok kayak gitu? Kalau nggak makan kita kuat, tapi kalau nggak minum kita nggak kuat. Karena memang tubuh kita itu sebagian besarnya adalah berupa mineral atau air gitu ya. Jadi yang membuat darah itu bisa mengalir, yang membuat jantung itu bisa bekerja secara maksimal adalah sebagian besarnya dibantu oleh air. Jadi kalau asupan airnya itu kurang, maka kita akan lemes gitu ya. Akan lemes. Salah satunya adalah fokus atau konsentrasi itu berkurang. Terutama untuk kerja otak itu butuh juga air atau mineral gitu ya. Makanya kenapa orang yang kita nih kalau belajar pas ngantuk gitu, itu salah satunya adalah karena kekurangan asupan oksigen dalam otak kita. Selain itu juga kekurangan mineral dalam tubuh kita gitu. Jadi karena kekurangan mineral dalam tubuh, kekurangan air dalam tubuh, sehingga si darahnya itu tidak bisa mengalirkan ke otak kita dengan cara maksimal, dengan lancar, sehingga otak kitanya jadi bekerja lebih ekstra. Kemudian kita cepat lelah, akhirnya kita merasa ngantuknya cepat gitu, merasa ngantuk. Makanya kenapa kalau lagi ngantuk itu salah satu tipsnya adalah minum. Biar balik lagi fokusnya, biar balik lagi meleknya
gitu ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Oke, kemudian yang ketiga adalah iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Iritabilitas adalah peka terhadap rangsangan. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki reaksi terhadap perubahan yang ada di sekelilingnya. Kalau di sini contohnya ini daun putri malu ya. Putri malu ini ketika dia disentuh maka dia akan mengatup gitu ya, akan ya kayak gitu, mengatup ya bahasanya ya gitu. Jadi secara otomatis kayak gitu. Nah itu adalah sebagai pertahanan si putri malu itu untuk menghindari musuh. Jadi ketika ada tangan manusia nih, si putri malu itu menganggap bahwa itu adalah ancaman bagi dia gitu. Makanya dia mengatup gitu. Ya, itu peka. Contohnya lagi kita nih manusia misalkan ketika dihadapkan dengan cuaca yang sangat dingin, minus 10 derajat misalkan ya, 0 derajat aja udah dingin ya, tapi minus 10 itu dingin banget gitu. Nah kita manusia merasa dingin, maka otomatis kita akan mencari selimut, akan mencari baju-baju yang tebal gitu kan. Untuk apa? Agar tetap merasa hangat. Kalau misalkan kita kedinginan terus kan gak nyaman gitu. Maka itu adalah salah satu peka terhadap perubahan yang ada di sekelilingnya. Seperti kalau di hewan contohnya apa? Contohnya adalah peka terhadap, contohnya hewan kantong semar ya. Kantong semar itu salah satu, kalau itu mah makhluk hidup ya. Contoh hewan yang dia itu peka terhadap rangsangan, apa coba? Ya banyak gitu. Contohnya nyamuk gitu ya. Nyamuk ketika dia ada gerakan sedikit dari manusia, dia akan terbang. Jadi dia peka gitu, menghindar untuk menghindari musuhnya. Seperti perubahan terhadap cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Itu tuh makhluk hidup akan peka terhadap hal-hal seperti itu. Dari rasa aja kita manusia itu memiliki lidah. Alhamdulillah ya Allah kasih kita lidah. Jadi kita bisa merasakan pahit, manis, asin gitu. Kalau kita nggak dikasih lidah gimana gitu ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, baik, itu ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu iritabilitas. Kemudian yang keempat adalah bernafas. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup atau sesuatu dikatakan hidup adalah bernafas, atau bahasa lainnya adalah respirasi. Ya, respirasi itu adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau di manusia itu dia bernafasnya mengeluarkan karbon dioksida dan juga menghirup oksigen dari sekelilingnya. Umumnya hewan yang hidup di air itu bernafas dengan insang, namun ada juga beberapa hewan yang dia itu bernafas dengan paru-paru, tetapi juga tetap dapat bertahan lama di dalam air. Contohnya adalah penyu, paus, dan lumba-lumba. Manusia juga kan dia bernafasnya dengan paru-paru ya, tapi paru-parunya manusia tidak bisa disamakan dengan paru-parunya penyu, paus, ataupun lumba-lumba. Karena apa? Karena kita tahu kalau manusia itu ketika dia menyelam ke dasar laut itu dia tidak bisa sedalam mungkin gitu. Hanya beberapa jarak tertentu saja. Ketika dia semakin dalam, maka dia butuh alat. Alatnya juga terbatas. Semakin dalam lagi juga bisa saja alat itu tidak mampu gitu. Jadi di situ terlihat ya. Tapi kalau misalkan si penyu atau enggak paus atau lumba-lumba, dimanapun dia mau sedalam apapun, enggak sedalam apapun sih, tapi maksudnya bisa lebih dalam berenang dibandingkan dengan manusia gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara paru-paru manusia, kemampuan paru-paru manusia dengan paru-paru si paus atau enggak lumba-lumba. Ya, jadi kita jadinya berpikir lagi, bersyukur lagi, alhamdulillah. Kemudian lagi jadi
Maha besar Allah dengan segala penciptaannya gitu. Sama-sama paru-paru, tapi paru-parunya didesain oleh Allah itu beda gitu, beda disesuaikan dengan tempat hidupnya. Allah maha sayang sama kita ya kan, maha sayang sama kita gitu. Jadi kita bersyukur lagi, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Rob gitu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Beberapa kelompok hewan memiliki alat pernafasan yang sederhana. Contohnya adalah cacing, dia itu bernafasnya dengan kulit, atau enggak serangga yang dia itu bernafas dengan trakea gitu ya. Kemudian ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Ya, contohnya kita nih sekarang misalkan tingginya 150. Kita nggak bisa nih balik lagi kayak bayi ukurannya gitu. Ya, nggak bisa gitu. Kan itu tumbuh, ciri-cirinya adalah tumbuh. Dan dia tidak bisa kembali lagi ke ke ukuran semula. Pertumbuhan terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel. Jadi adanya penambahan jumlah, bisa tambah tinggi, bisa tambah big, or bisa tambah apa lagi? Ya gitu. Jadi di cirinya kalau tanaman ya tambah tinggi gitu ya. Hewan juga tambah besar gitu. Yaitu tumbuh ya. Kemudian dia melakukan ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa. Ya, mengeluarkan zat sisa. Bahasanya adalah ekskresi. Setiap makhluk hidup itu memiliki alat ekskresinya yang beda-beda. Seperti tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata yang ada di daun, atau enggak lentisel juga yang ada di daun gitu ya. Jadi dia mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau kita nih kalau kita manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui apa? Melalui hidung gitu kan, dari paru-paru gitu. Kalau manusia itu banyak mengeluarkan ekskresi. Salah satunya adalah urin. Urin itu dikeluarkan dari organ apa nih kira-kira? Yaitu dari organ ginjal ya. Ginjal itu mengeluarkan urin yang kita keluarkan setiap hari. Kemudian karbon dioksida dan uap air itu merupakan hasil ekskresi dari organ apa? Kalau karbon dioksida dan uap air itu dia ekskresi dari organ pernafasan ya, yaitu paru-paru. Kemudian air dan garam mineral merupakan hasil ekskresi dari organ apa? Kalau air dan mineral atau yang disebut kita sehari-hari itu keringat ya. Keringat itu mengandung air dan garam mineral. Makanya kenapa nih kalau misalkan ada pernah orang-orang yang menyebutkan bahwa keringat itu asin rasanya, karena memang keringat itu dia terdiri dari air dan juga garam mineral gitu ya. Dia diekskresikan dari organ tubuh apa? Yaitu organ tubuh kulit ya gitu. Kulit. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak artinya dia melangsungkan keturunannya gitu ya, atau memperbanyak keturunan, disebut juga reproduksi. Jadi berkembang biak itu reproduksi, boleh, atau memperbanyak keturunan. Cara berkembang biak makhluk hidup itu ada dua macam secara umum, yaitu secara kawin atau seksual, atau disebut juga generatif kalau dalam tumbuhan. Kemudian yang cara kedua adalah secara tidak kawin atau aseksual, atau disebutnya vegetatif dalam dunia tumbuhan ya gitu. Jadi berkembang biak itu dalam makhluk hidup itu ada dua macam. Nah, kalau kita manusia itu dengan secara kawin gitu, menikah gitu ya. Kemudian kalau hewan juga ada yang kawin, ada yang bertelur gitu ya. Bertelur juga kan dia kawin dulu ya gitu ya. Kemudian kalau tumbuhan itu dia ada yang prosesnya kawin. Kalau dalam tumbuhan itu proses kawinnya yaitu dengan cara bertemunya
ke benang sari dengan kepala petik gitu ya. Jadi di situ terjadilah proses kawin. Tapi kalau misalkan proses tidak kawinnya, contohnya adalah contohnya adalah dengan bertunas, dengan di stek gitu ya, kemudian dengan di apalagi ya gitu. Jadi macam-macam gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian baik, itu tentang ekskresi dan berkembang biak. Kemudian selanjutnya adalah ciri makhluk hidup beradaptasi. Di sini kita lihat nih bunglon. Bunglon itu dia mirip banget ya, sampai hampir tidak kelihatan gitu dengan daun-daun yang berwarna hijau tersebut gitu. Itu tujuannya untuk apa sih? Si bunglon melakukan hal itu adalah untuk menghindari musuhnya gitu, untuk menghindari musuhnya agar tidak ketahuan kalau dia itu ada di situ. Jadi kan musuhnya jadi tersamarkan gitu, yang nggak bisa lihat kan gitu. Nah, beradaptasi itu apa sih? Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki usaha untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mempertahankan diri gitu ya, untuk melindungi diri gitu. Seperti unta itu menyimpan cadangan makanannya berupa lemak di punuknya untuk digunakan sebagai sumber energi gitu. Jadi di punuk unta tuh itu isinya adalah cadangan makanan berupa lemak untuk digunakan dia ketika dia kekurangan energi. Dan kaktus itu memiliki daun berbentuk duri dengan tujuan untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas gitu. Jadi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mendesain itu semua dengan maha sempurnanya, dengan maha keindahannya gitu ya. Jadi coba kalau bisa ya, kita tuh kadang tidak berpikir itu punuk unta kok bisa kayak gitu ya bentuknya, kenapa ya gitu. Ternyata itu adalah ada kebaikan di situ gitu. Ada maksud gitu. Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak iseng gitu ya. La haula wala quwata illa billah ya. Subhanallah. Tidak iseng, maksudnya pasti ada kebaikan di sana. Begitupun kita manusia, kita dikasih musibah, kita dikasih ujian gitu. Itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Kebaikan. Mungkin kita lihat si unta, kayaknya lebih enak kalau misalkan punuknya nggak gitu deh. Kayaknya lebih enak dipandang kalau nggak ada punuknya deh. Nanti dia jadi lebih enak gitu dipandangnya. Ya nggak bisa juga gitu. Allah tuh udah kasih itu untuk kebaikan si unta tersebut gitu. Untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan tadi. Nah, kita nih manusia kadang kalah sama unta gitu ya. Contohnya kenapa? Kita ini manusia banyak banget nggak bersyukurnya, ya nggak sih? Dikasih hidung yang alhamdulillah sebegitu bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala, dirusak dengan cara apa? Katanya kurang mancung, katanya kurang kecil, katanya kegedean, katanya kurang, yang kecil katanya kurang gede, yang gede katanya kurang kecil jadi dikecilin. Yang punya pipi, ada pipinya yang cabi, ada pipinya yang tidak berisi. Yang cabi katanya kurang terlalu gemuk nantinya, jadi dia kecilin, tirusin. Nah, itu manusia ya gitu. Unta pernah nggak gitu? Pernah nggak dia protes dengan, ya Allah ini jangan pakai punuk deh gitu, ribet nih pakai punuk? Enggak kan gitu. Enggak. Jadi kita tuh kalah sama unta. Coba kalah sama unta, tidak bersyukur ya, tidak bersyukur. Itulah manusia ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang zolim terhadap diri sendiri, dan terutama adalah zolim terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukuri apapun itu yang Allah berikan. Ingat lagi bahwa sekecil apapun yang Allah berikan untuk kita, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk keindahan kita, untuk cerita indah di hidup kita, dan untuk kebaikan-kebaikan yang akan datang ke depannya bagi kita gitu. Jadi kita ini manusia hanya taunya ini buruk, ini kayaknya nggak pantas, ini kayaknya kurang cantik, ini kayaknya kurang tampan, ini kayaknya nggak cocok sama aku, kayaknya gini, kayaknya gitu, kayaknya gini, kayaknya gitu. Padahal kita tuh
menunjukkan bahwa kita itu kurang ilmu, ya, kurang bersyukur gitu. Jadi jangan seperti itu. Semoga kita minta pertolongan sama Allah kembali. Ya Rob, jauhkanlah hati saya untuk dari rasa yang tidak bersyukur, dan penuhilah hati saya dengan penuh syukur di setiap hari, di setiap detik gitu ya. Oke, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu, dan ini ternyata ciri makhluk hidup yang terakhir. Jadi ada berapa? Ada beradaptasi, kemudian berkembang biak, ada ekskresi, ada tumbuh, kemudian ada bernafas, ada iritabilitas, ada makan, dan juga ada bergerak. Jadi ada 7 ciri makhluk hidup dalam bahasan kita kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Kita akan bahas tentang ciri benda tak hidup atau benda mati ya. Benda mati, karena tadi lawannya makhluk yang hidup adalah benda yang mati gitu. Nah, cirinya apa sih? Yang pertama tentunya adalah seperti yang tadi disebutkan, ciri-ciri makhluk hidup itu berarti kebalikannya gitu ya, atau antonimnya dari ciri makhluk hidup. Contohnya, ciri yang pertama, ya dia tuh nggak bisa bergerak sendiri gitu. Contohnya di gerobak kan benda mati. Bisa nggak dia bergerak sendiri seperti manusia, seperti kita berjalan sendiri, kita mau ke kamar mandi jalan, kita mau rebahan ya kita tiduran gitu. Tapi kalau misalkan gerobak, bisa nggak dia jalan sendiri walaupun dia punya roda? Enggak kan? Jadi dia tidak dapat bergerak sendiri kecuali dengan bantuan manusia. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak melakukan metabolisme yang terjadi di seluruh karena metabolisme itu dia terjadinya di tubuh makhluk hidup gitu. Jadi metabolisme itu contohnya apa sih? Contohnya adalah kayak di sistem pencernaan aja deh. Sistem pencernaan itu kan dia untuk bisa menghasilkan energi itu kan butuh asupan makanan. Asupan makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diolah di sistem pencernaan sehingga disebarkan ke seluruh tubuh dan jadilah energi. Kita menjadi tidak lemas dan lain-lain gitu kan. Nah, itu adalah proses metabolisme, dan ini tidak ada di benda hidup, ada benda mati maksudnya. Kemudian tidak melakukan reproduksi. Ya iya, emang laptop bisa beranak pinak, handphone bisa beranak pinak kan? Enggak gitu, tidak bisa bereproduksi. Kemudian tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Ya memang handphone kalau nggak kita nyalain dia bisa nyala sendiri kan? Enggak gitu ya. Gitu. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan perbanyak istighfar. Oke, tapi sebelum kita tutup, Ibu mau kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan praktikum ke kalian nanti, sediakan dua makhluk hidup yang ada di rumah kalian, terserah mau apa aja. Kalau ada kucing ya kucing boleh, kalau ada tanaman di rumah kalian ya boleh tanaman. Kemudian ditampilkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi minta tolong disiapkan. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini untuk bab klasifikasi makhluk hidup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita banyak mengambil hikmah dan juga pelajaran dari bab kita kali ini yang kita bahas, bahwa salah satu kesimpulannya yang bisa kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dengan segala penciptaannya, dengan segala keindahannya yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur sedemikian rupa, dengan banyaknya dan dengan banyak macamnya makhluk hidup yang Allah berikan di sekeliling kita, terutama manusia. Ada begitu banyak hewan, ada begitu banyak macam tumbuhan yang yang antara manusia, tumbuhan dan juga hewan itu saling ketergantungan satu dengan yang lain gitu. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki pola pikir, yang memiliki pikiran gitu, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih bijak dalam
dalam bersikap terhadap lingkungan di sekeliling kita, terutama kepada hewan ataupun kepada tumbuhan gitu. Ya, hal yang kecil tapi amat sangat penting dan berguna adalah salah satunya menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hidup di dunia tidak hanya sendiri, tetapi kita berdampingan dengan hewan, dengan manusia, dengan dengan hewan dan juga tumbuhan yang kalau kita itu butuh nyaman, mereka juga butuh nyaman gitu. Jadi kita ini butuh nyaman kan di mana kita hidup. Kita butuh rumah, kita butuh kasur di mana kita bisa tidur dengan nyaman. Hewan juga sama. Hewan dan tumbuhan juga sama, butuh kenyamanan. Dan jangan sampai kita merusak hidup mereka. Mereka aja itu tidak pernah merusak hidup kita gitu. Jadi kita jangan, contohnya hal-hal yang kecil dan amat penting tapi berpengaruh besar adalah jangan membuang sampah sembarangan. Sekecil sampah permen plastik gitu ya, sekecil bungkus permen, buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satunya ya. Sekali lagi itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya adalah bab kali ini klasifikasi makhluk hidup menjadikan kita bertambah bersyukur, menjadikan kita bertambah banyak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sebegitu sempurnanya kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, hal-hal kecil tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal besar apalagi ya, apalagi kita manusia, tidak sedetik pun Allah Subhanahu wa taala kita itu luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kita sendirian, jangan merasa kita tidak diawasi. Allah itu bisa mengatur bakteri yang kita itu nggak bisa lihat. Bakteri aja Allah Subhanahu wa taala bisa atur, kita apalagi. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam melakukan dosa dan maksiat, karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala saksikan, sudah malaikat catat, dan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oke. Baik, itu saja. Sekali lagi kita perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon dimaafkan atas semua kesalahan ibu di pertemuan kita di kelas IPA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan-kesalahan ibu dalam menyampaikan materi dengan segala kekurangan yang ada, dan juga mohon dimaafkan kepada kalian atas kesalahan-kesalahan ibu terhadap kalian pribadi. Ya wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.